Nah, afwan Ustaz, izin konfirmasi dalil kedua tadi di An-Nisa ayat 25. Di awal ayat menjelaskan tentang jika tidak mempunyai biaya untuk menikah perempuan merdeka, maka dihalalkan yang beriman, mereka dihalalkan yang beriman dari hamba sahaya. Baru penjelasan lebih lanjut ya Ustaz, atau afwan takut salah. Iya, jadi dulu menikahi wanita-wanita yang merdeka itu butuh biaya besar. Sedangkan menikahi budak butuh izin dari majikannya. Jadi kalau nggak mampu, ya engkau menikah ya, engkau beli budak nggak mampu. Ini ada budaknya orang, pamit sama majikannya, nikahin dia. Tapi konsekuensinya kalau punya anak, anaknya jadi budak, jadi dimiliki oleh majikan. Makanya Allah mengatakan wa ayyasta'fifna khairun lahum. Bukan ayatnya. Apa akhir ayat dari surat itu? Artinya ketika mereka tidak menikahi budak itu lebih baik. Artinya jaga diri dengan puasa, tapi kalau nggak mampu ya sudah, boleh menikahi budak. Itu di masa ada perbudakan. Ustaz, qadarullah sepupu perempuan ana terjebak dalam perzinaan dan sekarang sedang hamil, dan laki-laki pelakunya tidak bertanggung jawab, hilang entah kemana. Emang harus tanggung jawab jemaah? Harus tanggung jawab, harus taubat, bukan tanggung jawab. Makanya ketika seorang wanita datang kepada Nabi SAW yang mengatakan ini hubla minaz zina, aku hamil dari zina, Nabi tanya enggak siapa yang menzinai? Enggak ada urusan. Mereka sama-sama pelaku dosa. Nabi enggak tanya, enggak tanggung jawab itu laki-laki, enggak. Nabi enggak tanya, engkau yang bertobat, ya engkau yang diterima tobatnya insya Allah. Kemudian dia dirajam ya. Jadi kadang-kadang kita sebut tidak bertanggung jawab. Istilah ini perlu dirubah. Karena berpikir kalau tanggung jawab berarti nggak dosa. Oh dia masya Allah dia bertanggung jawab Pak Ustaz, dia menikahi. Dia berbuat dosa, dia harus bertobat, bukan harus bertanggung jawab. Dia harusnya bertobat. Apakah termasuk taubat itu dengan menikahinya? Enggak. Cuma kalau dia menikah mungkin lebih baik lah. Kalau dikatakan Umar tadi ingin yang berzina itu sudah menikah aja seperti itu. Tapi kalau enggak. Kami sedang menunggu kelahiran anaknya. Nah, bicara anaknya. Walaupun dia dinikahkan, anaknya dinasabkan kepada pezinanya, tidak juga. Anaknya anak ibunya. Walaupun mungkin ada sebagian pendapat yang boleh maksa menaksabkan anak itu kalau dia yakin itu anak dia. Tapi jumhur ulama berpendapat tidak. Dan Ana mengajukan diri untuk menikahi sepupu Ana setelah anaknya lahir, untuk menjaga psikologi sepupu Ana dan martabat keluarga. Keputusan ini sudah disetujui oleh ayah dan ibu Ana serta paman Ana, ayah sepupu Ana dan ibunya. Ala kulli hal, keluarga besar Ana banyak yang menentang keputusan ini karena sudah kadung menjadi aib di masyarakat. Demi kebaikan bersama, Ana dan orang tua kedua belah pihak memutuskan pindah kota tempat tinggal saja dan menikah dengan sepupu Ana. Ya Ustaz, bimbang sekali hati Ana memutuskan ini, karena sebelum kejadian ini Ana sudah ta'aruf dengan salah satu akhwat. Nasihati Ana Ustaz, di sisi lain kasihan dengan sepupu Ana. Gimana menurut antum jemaah? Nih mau jadi pejuang dia. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah bagaimana dia bertobat. Tadi nggak ada penyebutan sepupunya sudah bertobat, sudah besar, enggak. Jadi ketika antum menikahi dia, menikahi wanita berzina antum. Tapi ketika dia sudah bertobat, antum kasihan dengan psikologi dia.
karena ditinggal sama yang menzinain dia, bukan karena berzina loh. Dia terpukul karena laki-laki itu tidak bertanggung jawab. Bukan terpukul karena dia anak berzina, anak melakukan yang haram, azabnya sangat pedih, ya macam-macam. Maka nasihat anak, kalau antum mau menikahi, tadi disebutkan, menikahi nggak apa-apa asalkan dia sudah bertobat. Soalnya kalau tidak bertobat, antum menikah sama dia, potensi dia berzina lagi ada. Dia merasa sekarang sudah punya suami, aibnya sudah tertutupi, karena belum bertobat ya boleh jadi dia berzina lagi. Maka bismillah kalau memang dia sudah bertobat. Tapi sejatinya tadi keluarga besar antum pendapatnya benar, ini sudah jadi aib, udah ketahuan gitu. Beda kalau belum lahiran, belum ada yang tahu, kemudian antum dan dia sudah bertobat, antum ingin menyelamatkan keluarga besar boleh. Tapi ini kan tadi terpaksa harus pindah kota karena udah ketahuan. Yang harus dilakukan adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah itu cinta dengan orang yang bertobat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana hukumnya apabila bekerja di pabrik bagian operator mesin, mengoperasikan mesin, di mana mesin tersebut tidak bisa ditinggalkan, SOP perusahaan ketika sedang beroperasi. Waktu kerjanya adalah shift, kadang-kala masuk pagi, sore atau malam, sehingga konsekuensinya adalah ketika masuk pagi tidak bisa sholat Jumat, tapi bisa sholat duhur. Siklus seperti ini dalam 2 bulan, masuk pagi di hari Jumat sebanyak 2 kali. Jadi dalam 2 bulan tidak bisa sholat Jumat sebanyak 2 kali, dan itu berurutan. Misal pekan ini Jumat masuk pagi, Jumat depan masuk pagi lagi. Untuk selanjutnya aman, dan 2 bulan berulang begitu lagi dalam 2 bulan ke depan. Apakah boleh Ustaz? Ya kalau boleh nggak boleh sebenarnya. Kalau bicara nggak boleh orang meninggalkan sholat Jumat. Bagaimana dengan alasan tersebut? Ini pentingnya jamaah koordinasi. Pentingnya kita memberikan masukan kepada mereka. Bagaimana kalau memang ada pekerja yang non muslim, dialah yang diletakkan di situ ketika Jumat. Itu yang pertama. Atau kalau memang ada pekerja yang wanita, karena sebenarnya nggak kerja, dia itu cuma nungguin. Artinya mesin itu dia sebut SOP-nya nggak boleh ditinggal. Padahal sebenarnya ditinggal pun jalan, cuma kadang-kala mati kayak ini itu. Jadi menunggu. Sampai ada satu kawan di Jakarta, dia kerja di sebuah perusahaan luar negeri. Dia shift malam 8 jam, nggak boleh tidur kan? Nggak boleh. Subhanallah, dia mikir pinter orang ini, bagaimana mesin itu dikasih sesuatu yang 8 jam itu bisa dikerjakan 2 jam. Sebenarnya akhirnya jalan, ketahuan sama atasannya. Akhirnya dipanggil, dia disuruh ngajarin semuanya supaya bisa lebih banyak lagi hasilnya. Nggak istirahat, dia nggak tidur akhirnya. Seperti itu. Jadi ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Jadi kalau bicara nggak boleh, nggak boleh sebenarnya untuk meninggalkan sholat Jumat. Maka berusahalah tadi menjalin komunikasi yang baik. Bagaimana bagian sholat Jumat itu ya bukan antum, atau bisa digantikan sementara sehingga antum bisa sholat Jumat. Sholat Jumat ini mungkin butuh waktu setengah jam atau anggap 1 jam ya. Jadi ada usaha dari antum, dan semoga Allah mudahkan usaha antum tersebut. Ada orang-orang yang memang nggak sholat ya, la Jumat wala, ya suruh dia sudah jaga. Antum sudah jagain, anak kasih fulus. Iya, artinya antum kadang-kadang berkorban. Loh Ustaz, dia kan nggak sholat Jumat, loh dia inilah sholat duhur wala apa. Memang orang-orang yang naudzubillah min dzalik. Itu mungkin bisa antum usahakan ya, seperti itu agar ya antum bisa sholat Jumat. Bagaimana jika seorang wanita tidak mampu mengurus perceraian
karena masalah biaya. Sedangkan mantan suami tidak mau mengurus, bahkan sering menghindar jika diingatkan untuk segera mengurus surat cerai. Saya ingin berpisah dari mantan suami karena mantan suami pernah melakukan kasus pelecehan terhadap sesama jenis dan tidak adanya kejujuran atau keterbukaan tentang masalahnya, sehingga aib tersebut dari orang lain. Terus saya tahu bukan dari beliau secara langsung. Bagaimana solusi terbaik, Ustaz? Kalau bicara solusinya, lihat, kalau suamimu bertobat, engkau pertahankan rumah tangga. Kalau suamimu bertobat, engkau lihat dia berubah, tadi illa man taba wa amana wa amila amalan soleh. Dia bertobat, dia beriman, kemudian dia beramal soleh. Perubahan itu terjadi. Dilihat enggak dia berubah, maka pertahankan rumah tangga. Tapi kalau ternyata dia nggak berubah, artinya orang itu nggak harus mengakui dosa-dosa dia kepada istrinya. Dosa itu sama Allah. Dan ketika seorang wanita, seorang istri bertobat, dia pernah berzina, maka dia nggak wajib ngasih tahu suami, nggak dianjurkan dia ngasih tahu suami. Aku pernah, nggak perlu, itu antara engkau sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kau tunjukkan perubahan di dirimu menjadi lebih baik. Ya. Barakallahu fikum. Ustaz, saya sudah ingin menikah, tapi pekerjaan belum ada. Ditambah lagi saya sekolah hanya dibiayai orang. Tapi saya takut terjerumus kepada perzinaan karena sudah menggebu-gebu. Walaupun sudah berpuasa, dan juga selain belum ada penghasilan, calon juga belum ada. Apa solusinya jemaah? Nah, solusinya untuk berdoa, mohon sama Allah Azza wa Jalla, perbanyak istighfar. Allah mengatakan, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jangan selalu berpatokan rezeki itu dengan bekerja. Rezeki itu ada yang dicari, ada yang mencari. Ada yang dicari, ada yang mencari. Antum tahu-tahu ditelepon sama orang, ditransferin duit. Antum nggak pernah kebayang ada orang mau transfer fulus sama antum. Tahu-tahu ada barang ke rumah antum, kiriman, Masya Allah ya. Antum buka, rezeki dari Allah. Ternyata salah alamat. Antum harus balikin, bukan rezeki yang itu. Itu harus dibalikin. Karena kadang-kadang terjadi jemaah. Pernah ditelepon sama sepupu anak, ada kiriman ke rumah ini kata dia. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Anak pikir ada yang ngirimin ya. Setelah anak lihat-lihat namanya, kayaknya bukan kayaknya. Akhirnya dicari betul, ternyata salah alamat. Maka tadi yang jelas rezeki itu ada yang dicari, ada yang mencari. Jangan selalu berpatokan kepada yang bekerja. Nah, antum bekerja, berusaha. Dan kalau antum seorang mahasiswa yang belajar, bekerjalah yang berkaitan dengan ilmu antum. Jadi penulis, jadi penerjemah. Ada banyak pekerjaan. Anak ingat ketika anak kuliah di Medina, anak jadi penerjemah. Menerjemahkan buku untuk dicetak. Apa yang bisa dikerjakan? Insya Allah Allah kasih rezeki di sana dan Allah mudahkan urusan antum. Afwan, saya izin bertanya. Saya punya teman seorang wanita belum menikah. Ia ingin bekerja merantau dan hal tersebut sudah dikehendaki oleh orang tua. Akan tetapi dengan kondisi orang tua saat ini yang masih membutuhkan dia, sebagai anaknya pun ia khawatir jika meninggalkan kedua orang tua. Mohon solusi dan nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Tadi yang Anda sampaikan jemaah, kerja itu, pintu rizki itu bukan hanya bekerja. Silaturahim, pintu rizki. Perbanyak istighfar, pintu rizki. Bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, itu pintu rizki. Bertakwa kepada Allah, pintu rizki. Kemudian berangkat haji, itu pintu rizki.
Lalu membantu para penuntut ilmu, itu pintu rizki. Membantu orang-orang yang lemah, itu pintu rizki. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan seorang wanita, umpamanya seorang istri yang suaminya susah, sakit, sedangkan dia mau bantu suaminya nggak mampu. Maka perbanyak mencari rizki dengan pintu-pintu yang lain. Maka sampaikan kepada teman perempuan, sudah, kalau orang tua butuh sama dia, dia tetap di sini, dia banyak beristighfar, dia banyak sholat duha, dia habis sholat duha istighfar 100 kali, lalu berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan terakhir ini, Ustaz, bagaimana cara memberi nasihat anak yang telah terpengaruh dengan teman buruknya dan sempat terpengaruh oleh teman buruknya? Karena dulunya anak ini diam, namun setelah berkuliah, belajar di tempat yang di sana banyak ikhtilat dan bisa dikatakan salah pergaulan, sang anak ini sudah berjanji, namun tetap saja terkadang mengulangi lagi, berani melepas hijab karena takut atau nurut sama temannya tanpa memikirkan orang tua yang bekerja siang malam untuk dia belajar. Bagaimana Ustadz sikap anak sebagai orang tua, dan apakah ada doa yang terbaik untuk dipanjatkan? Mohon nasihatnya Ustadz. Allah jamaah, kita perlu mencari solusi bersama-sama. Perkumpulan di kelas, di tempat kerja, laki perempuan dicampur, maka akhirnya nanti akan melahirkan pezina-pezina. Kita butuh pendidikan buat anak-anak kita, tapi jangan sampai mengorbankan agamanya. Gimana kalau anak itu pinter, tapi ternyata nanti dia salah pergaulan? Maka nasihat anak buat orang tuanya, yang pertama, engkau datang. Kalau dia di tempat kos-kosan, engkau datang ke tempat kos-kosan, kumpulkan teman-teman, atau undang teman-temannya. Kalau nggak kos, undang ke rumah, suruh datang. Disitulah engkau tahu siapa teman putriku ini, atau siapa teman putraku ini. Oh, ternyata memang wanita-wanita yang nggak baik. Di sini engkau carikan kawan yang baik buat dia. Orang tua itu punya peran mencarikan sohib, kawan yang baik buat anak. Dengan harapan tadi, nah, kalau engkau tetap mau sekolah di situ, kau harus ganti kawan. Cari kawan yang suka ngaji, cari kawan yang mengingatkanmu untuk sholat, bukan malah menyuruhmu untuk berbuat maksiat. Anak ingat di pesantren jemaah, gak semua baik di pesantren. Kumpul nih, ngerokok anak-anak. Ayo, ente kalau nggak ngerokok bukan laki ente. Biasa coba. Jadi mereka itu memaksa orang itu untuk berbuat itu. Sohib, as-sahibu sahib. Kayak tadi, kalau engkau nggak pakai jilbab, engkau nggak usah ikut sama kita. Akhirnya dia buka jilbabnya. Maka orang tua harus punya peran tadi. Kalau engkau tetap mau sekolah, jaga itu. Kau nggak berhenti. 70% anak-anak yang kuliah itu salah jurusan. 70%. Ini secara riset. Perawat jadi IT, dari pertanian jadi tellernya bank. Mungkin memanakkan uang ya. Kalau dia petani mungkin menumbuhkan apa? Nanam ini, nanam di sana. Ada, ya Allah. Mereka kadangkala tidak sesuai dengan jurusan. Dan sampaikan kepada anak, sekarang kerjaan-kerjaan itu lebih banyak dengan keterampilan dan keahlian. Jadi lebih baik ikut training-training, ikut pelatihan-pelatihan. Dia punya keahlian, insya Allah. Ya, kalau dia menikah akan ada suami yang memberikan nafkah kepada dia. Kalau dia belum menikah, ada orang tua yang sudah siap memberikan nafkah kepada dia. Maka di sini orang tua kalau bicara doa, ya banyak-banyak baca doa yang di akhir surat Al-Furqan ya, ayat 74 apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.